Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Naila. Kali ini kita ditemani dengan Mas Andre dan Mas Rian selaku perwakilan dari BNN dan Agen Spesial Garuda Sakti Republik Indonesia. Kita akan membahas tentang narkoba yang ada di lingkungan sekolah. Baik Mas Andre dan Mas Rian, narkoba itu apa sih? Kok bisa menimbulkan kecanduan padahal narkoba itu memiliki dampak yang buruk untuk kesehatan tubuh? Ya, pada dasarnya narkoba itu baik kalau ditempatkan kepada tempat yang baik. Jadi tidak baik adalah disalahgunakan. Narkoba itu kan narkotika, zat psikotropika, bahan adiktif gitu kan. Nah, beberapa itu bagus untuk dokter spesialis yang operasi mungkin. Karena seandainya contoh aja deh. Ganja bagi saya bagus kalau untuk luka. Misalnya saya habis jatuh, saya punya borok di sini, dikeringin, ditempelin, itu bagus, jadi obat. Nah, yang disalahgunain tuh ganja, dilinting, diasap, lah ya jadi keok pastinya. Ya, jadi bagi saya pribadi tidak baiknya itu karena disalahgunakan, baik sesuai porsi yang ahli tim kesehatan khususnya dalam hal ini, gitu. Seperti itu Kak. Kalau untuk rokok kan juga dihisap. Rokok itu banyak racun. Dalam satu batang rokok memang untuk kesehatan ya pasti tidak bagus. Cuman kan itu karena sekarang lagi ya yang dijual ngomongin rokok ya 50-50 itu pasti ada zat tar, ada zat nikotin, macam-macam di situ. Kenapa orang bisa kecanduan? Pasti ada zat-zat yang membuat mereka candu. Ya bagus bagi mereka yang memang sudah kecanduan. Tapi kalau buat mereka yang sadar akan kesehatan pasti tidak akan yang namanya apa ya, mendemok atau memegang atau menyentuh yang namanya rokok tadi. Kalau untuk pelajar, ciri-ciri pecandu narkoba yang bisa dilihat secara segi fisik dan mentalnya itu seperti apa? Kalau pelajar di kalangan anak-anak muda, remaja, youth atau ya pelajar ya, pendidik di lembaga pendidikan tuh lihat aja kebiasaan mereka yang awalnya rajin, biasanya nilai kok bisa nggak nilainya jatuh, ini ada apa? Ada kebiasaan pasti. Nggak harus narkoba, tapi langkah awalnya masuk narkoba itu macam-macam. Dari pergaulan mereka, biasanya nggak begadang, tiba-tiba kenal temennya, akhirnya begadang, tapi begadangnya salah nih, mewah ke kafe, besoknya akhirnya rapot tuh jadi nol. Pasti ada something nih anak. Pasti ada, ya ciri-cirinya pasti malas gerak juga, malas mikir aja udah. Dan pasti mereka cari kesibukan yang membuat dia itu nyaman. Ya jelas sembunyi-sembunyi pastinya, nggak mungkin terang-terangan, namanya juga anak-anak pelajar ya. Tapi itu saya tidak pernah, cuman lihat aja di lapangan survei. Biasanya kalau anak-anak curhat itu kasih keterangan tuh mereka gitu. Untuk pengaruh atau dampak yang ringan atau berat bagi pelajar siswa-siswi pecandu narkoba itu bagaimana? Bisa diulang dikit lagi? Untuk pengaruh atau dampak yang ringan atau berat bagi pelajar siswa-siswi pecandu narkoba itu seperti apa? Dampaknya ya kalau itu narkoba disalahgunain pasti cara berpikir mereka ya tergantung. Karena dia ada jenis depresan, dia menggunakan jenis depresan, stimulan apa halusinogen nih. Kalau kena yang depresan itu kan menekan kerja otak ya. Dampak kalau kena yang jenis depresan menekan kerja otak pasti ngefly itu. Kalau kena alkohol, pil penenang, inhalant tuh sebuah zat yang dihirup tapi pengennya terus aja. Misalnya jurigen tuh isinya bensin tapi nggak ada isinya tapi baunya suka, itu juga pengaruh, jadi ngefly. Itu kalau kena yang jenis menekan kerja otak itu pasti tiling nggak jelas. Tapi kalau kena yang jenis stimulan nih, itu merangsang kerja otak, itu kebalikannya.
Isinya sabu, ekstasi, kokain. Kalau kena jenis yang merangsang kerja otak, ini lebih dia bakalan bukan ngefly lagi 4 hari 4 malam, 3 hari 3 malam dia nggak tidur, bisa melakukan semangat nih kerjain lembur apa aja. Nah sekarang logika aja, kembali tak tanya nih, belajar kan, kita juga belajar, butuh istirahat enggak? Butuh pastinya. Lah otak ini kalau butuh istirahat nggak ditidurin, pasti ya gabut, galau bahasa mereka itu. Iso blank, iso sowak juga. Blank nanti otaknya. Otaknya pasti hang. Itu kalau yang stimulan, ada halusinogen. Halusinogen itu jenisnya yang paling mudah didapat tuh magic mushroom. Magic mushroom tuh jamur telek tong sapi lho. Jamure. Nah, terus apa lagi tuh? L-Set, obatnya orang sakit jiwa, skizofrenia simplex tuh. Skizofrenia simplex itu maksudnya gangguan jiwa, kejiwaan. Kena L-Set itu biasanya jadi tenang. Enggak, sama orang yang waras dipakai ya jadi gendeng juga. Karena apa? Halusinasi. Misalnya hari ini hatiku lagi marah. Ya soalnya dimarahi. Hatiku lagi sedih, tiba-tiba ngelihat kamera atau apa jadi sedih sendiri. Kalau gembira ya gembira aja mereka. Jadi dia halusinasi dia. Waduh. Kena yang jenis itu. Wah, ini bahaya. Ya itu pengaruh dampaknya. Tapi kalau dibuat sesuatu yang positif ya pasti positif lah. Jamur apa misalnya dibuat pupuk kayak dibuat apa positif kan, bunganya bisa ya banyak hal. Jadi narkoba tinggal lihat sudut kasusnya apa, sudut kemana yang berfungsi, yaitu digunakan yang berfungsi aja. Kalau disalahgunain ya jangan. Tanya kepada ahlinya, dokter kayak apoteker di Kimia Farma atau ahlinya siapa lagi nih, ini gimana nih minuman kalau diracik ini kayak gimana, kayak gitu. Tapi kan L-Set tampilannya menarik seperti stiker gitu. L-Set itu ya kalau ini contoh bukan itu, tapi ya kalau di toko-toko swalayan itu ada lembaran permen gitu, misalnya di kasir tuh biasanya ada tipis itu modelnya kayak gitu. Cuman saya belum pernah tahu si dokter di buku di perpustakaan itu memang tipis, lembaran tipis. Nah itu sebenarnya ya menarik, ya mereka yang nggak tahu, nggak tanya, nggak baca keterangan, di semua ada keterangan dong. Tapi itu tidak dijual bebas biasanya, hanya di tempat-tempat tertentu. Nah kenapa bisa dapat ya? Pasti di jaringan dong, itu. Tapi kan rasa penasaran anak pelajar itu mesti ada. Kalau misalnya pengen nyoba gitu, untuk sekali itulah, aja. Untuk itulah kita hari ini hadir di SMK Al-Azhar, Sempu, Kecamatan Sempu. Kita ngasih tahu apa adanya sesuai teoritis yang ada di survei dan bagian survei BNN dan lain sebagainya. Supaya apa? Untuk tidak coba-coba. Saya aja tahu, nggak pernah coba-coba sama sekali. Apa itu sabu? Tahu aja, cuma ya nggak pernah. Dan jangan pernah kalau bisa. Bahaya sekali nyoba. Lah kecanduan, apa gak golek mana? Bahaya kan? Tapi kalau cuma sekali? Ya lebih baik nggak sekali-kali. Kita, lo cuma sekali, buat apa? Ya kan nyoba aja. Yang positif. Kalau pengen yang lain. Ini kasih mie goreng aja, sego goreng, dang kluthuk itu dialihkan aja keinginan itu. Tapi kalau sebenarnya itu bisa diatur karena apa? Pergaulan, dengan siapa dia bergaul. Tapi kalau pergaulannya dia nggak ke arah yang benar, ketemu orang yang yus gak apa-apa, pengen lo sikat, ya bahaya juga, pasti disikat itu. Justru kalau kita tahu dengan siapa kita bergaul, berkomunitas, berorganisasi, itu positif, nggak ngapa-ngapain, ya lanjut. Tapi kalau nggak positif ya saya di rumah aja deh. Gitu. Kalau saya biasanya lebih baik saya bermusik, saya pemain piano sama vokal, ya saya lanjutkan itu aja daripada melakukan hal yang aneh-aneh seperti itu. Faktor utama yang paling sering menyeret siswa-siswi kalangan SMP, SMA itu lingkungan seperti apa? Pergaulan. Dari teman-temannya yang buruk bisa ikut-ikutan biasanya. Ya, kata buruk itu kan sudah jelek konotasinya. Dilihat aja. Ya, tapi terkadang kita nggak bisa langsung monitor. Kecuali dari orang tua. Keluarga di sini adalah belajar pembentukan karakter yang bagus, keluarga. Bapak ibunya sendiri. Orang tua itu adalah surga.
Ya kalau bisa ya monitor, yang paling bisa monitor selain di sekolah ya keluarga. Loh kalau nggak punya keluarga sama kakek nenek ya dia harus terbuka sama kakek nenek. Tapi biasanya kalau udah ketemu nih di kafe nih, satu kafe di Banyuwangi di satu kecamatan, saya duduk di situ. Saudara sharingnya begini, tiba-tiba dari 5 atau sekelompok yang cangkruk di sana, ngopi di situ, tiba-tiba tahu nih, tiba-tiba pengen kenal sama saya. Ya, saya yang tahu kalau itu salah ya saya kasih tahu langsung dong kepada generasi, kepada siapapun mereka. Kita nggak tahu dari sekolah mana aja, gitu. Kalau untuk jenis-jenis ataupun golongan-golongan yang sering dipakai atau dikonsumsi kalangan pelajar, sabu mungkin banyak lah, terutama ya pil trek, tramadol yang lebih murah. Ada juga biasanya yang lebih nyeleneh ini komik. Nah ini nggak tahu lebih nyeleneh lagi. Padahal itu obat batuk kan? Enggak, ya itu obat batuk, tahu obat batuk, tapi dikonsumsi 1 dus ya mulek pasti. Itu satu komik itu kan untuk supaya apa ya? Supaya kalau gangguan pencernaan atau tenggorokannya atau apanya misalnya satu obat, enggak, semua overdosis, semua dosis yang 1 tek diminum kabeh ya ajur. Tuh. Kalau untuk pil tidur ya banyak juga. Yang biasanya tuh gini, mereka tuh coba-cobanya ke apotek, nggak ngerti apa, dibeli tanpa diketahui siapa. Setelah dibeli, dicoba sendiri, ya geblak sendiri. Ya intinya makanya kita hadir, bisa edukasi, bisa belajar bareng sama yang ada di SMK Al-Azhar Simpu ini supaya apa sih? Ya supaya melek, ayo. Cuman nggak cuman belajar itu cuman apa katanya yang ini cuman ini. Tapi kalau ada berbagai sumber itu bagus banget. Apalagi kalau hari ini kita bisa belajar lewat multimedia seperti ini, suatu bentuk di mana dunia bukan cuman satu orang loh, kita dilihat banyak orang. Katakan tidak sama narkoba, katakan tidak sama penyalahan narkoba, perang untuk narkoba. Kenapa? Posisinya udah darurat ini, gitu loh. Nggak cuman SMA, SMK, SMP, SD itu udah dicekokin. Kalau kita nggak ngerti tuh. Nah itu waspadanya apa? Dari kita yang udah tahu nih sekarang, dari SMK Al-Azhar Sempu, perkuat komunitas kita, perkuat buat jaringan, misalnya ada Koramil di Sempu, ada kepolisian, belajar sama mereka, ada puskesmas, tarik pak camatnya, kecamatan atau siapa, guru. Belajar untuk apa? Untuk ketika ada orang ciri-ciri yang mengajak kita sebagai pelajar, katakan, Mas ngalih Mas, rasanya gini, lek perlu, lek sampe dandang ngalih, ayo grebek rame-rame. Masyarakat boleh, itu masyarakat boleh itu. Aku saja diinget ada satu pasal nih, ngerpek dulu nih, untuk masyarakat khususnya. Disebut tadi saya story di WhatsApp saya. Ini saya baca ini. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, pasal 104 dan 105. 104 itu isinya, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika. Perhatiin di pasal 104. Pasal 105 itu berbunyi begini, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Jadi tidak ada alasan masyarakat kau pelajar, kita cuma masyarakat untuk bisa saling sama-sama perang, bantu. Oleh tugasnya BNN tok, polisi tok, gak cukup. Kadang-kadang polisi oknum, maksud saya oknum polisi, oknum TNI bisa juga dah kena tuh. Karena apa? Ya karena ini gak pernah kumpul komunitas yang bagus, yang sehat. Mereka sembunyi-sembunyi, pokoknya UUD ujung-ujungnya duit. Begitu duitnya ada, los, gak mikir otaknya kalau udah kacau. Nah, sebenarnya justru bagus dengan acara ini untuk supaya apa? Tolak sama sekali, tolak, katakan perang sama narkoba.
Tapi kan kadang pertemanan bilang kayak kamu gak gentle kalau kamu gak gini, kamu gak gitu. Aku lebih gentle, katakan aja. Kalau mereka tanya, kamu gak gentle kalau gak ini nyoba ini. Saya lebih gentle ketika kamu menawari saya dan saya lebih menolak kamu yang gak bagus, kamu yang gak bener. Saya tolak itu gentlean saya daripada kamu. Kamu banci kamu. Lah Pak, ngajak yang jelek kok. Kita gentle, ya enggak, kita lebih gentle yang ngajak jelek. Buat apa katakan enggak aja. Mau yang jelek-jelek, Mbak jekur sumur. Betul. Katakan dong, gak gentle loh Mbak, jajal loh. Yele-yele bajul. Sama dengan itu. Itu ya. Kan sekarang banyak nih kasus tentang pelajar yang menyalahgunakan narkoba sebagai pelarian mungkin karena stres tugas atau gimana. Padahal kan katanya harga narkoba itu cukup mahal, apalagi di kalangan pelajar yang uangnya masih minta orang tua. Nah kalau tentang terkait itu, bagi saya pribadi yang ada di lapangan, rata-rata menemukan masalah bukan masalah uang. Saya berani ngomong karena saya langsung di lapangan, langsung ketemu sama pelajar. Yang dibutuhkan mereka itu kasih sayang orang tua. Orang tua nggak lengkap kok, kadang cerai kok, nggak tanggung jawab, nikah dalam pernikahan, menghasilkan buah kandungan, sudah gede, nggak diperhatiin. Mereka cuma butuh kasih sayang di keluarga, nggak dapat. Mereka cari dan yang lain-lain. Itu adalah sebuah batu loncatan untuk dimana kasih sayang, perhatian khusus. Mencoba, buat bagi saya, bukan masalah duit. Nanti masalah duit itu ukuran sekian. Nah ketika ketemu yang kasih sayang yang berbeda, contoh aja alkohol, minum-minuman keras, yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, dan itu dioplos lagi. Itu satu teman-teman yang butuh di rumah penat, di rumah papa mama sudah, bapak ibuku kasar sama aku butuh, bro, happy ya, cari yang happy, pelampiasan. Kadang ada yang dimanja juga bisa untuk dilampiaskan ke situ. Kasih sayang yang nggak didapat dalam keluarga, mereka pasti akan cari di luar. Entah di jalanan, di pasar, di gorong-gorong, di mall, dimanapun. Mereka pasti akan cari. Ketika nggak ada yang kontrol, mereka pasti ada yang kontrol. Siapa? Komunitas. Jaringan yang buruk. Lah, buruk ini, awal gratis. Bentuknya, ya gratis. Begitu udah kecanduan, gratis. Bayar deh, bayar. Begitu deh bayar, pasti otomatis si pelajar yang kecanduan tadi udah gara-gara gak dapat dari keluarga, pasti butuh duit, nyolong duit, cari golek-golek duit di keluarganya lah. Di mana yang dia bisa dapat? Bisa ada pencuri, anak-anak yang muda bisa nyuri, bisa jadi nyuri motor dijual, butuh yang begituan. Kita nggak tahu. Tapi pusatnya sebenarnya orang tua. Orang tua kalau tidak ada di rumah, di sekolah orang tua ya gurumu, kepala sekolah dan lain sebagainya. Kalau tidak ada di situ agama, Pak Kiai, ada pendeta, ada bedanda dan lain sebagainya. Itu penting banget. Nah kalau kita udah tahu lingkaran ini, maka di luar kita akan jadi aman. Filter kita udah tahu, hati nurani pasti aktif dong. Kecuali udah terlanjur nih, tidak ada yang bisa membangkitkan aku. Ya udah aku tabrak aja, hati nurani aku matiin. Tapi kalau selama dia bisa ditolong, ya tolong aja. Jangan malah dijauhin, kasihan. Apalagi dijudge, udah di rumah nggak dapat, di lingkungan nggak dapat. Ini malah satu grupnya, ya. Tapi kita yang udah tahu, misalnya ada anak yang seperti itu, perhatiin aja, dalam tanda kutip perhatiin, bukan lebih, tapi perhatiin sebagai sahabat, sebagai dia ngomong apa kita dengar, itu penting banget buat aku sih, seperti itu. Lantas pernah nggak sih BNN menangani kasus-kasus tentang narkoba yang ada di lingkungan pesantren, dan pengedarnya mereka itu bagaimana kok bisa masuk ke lingkungan pesantren? Banyak sekali. Untuk Badan Narkotika Nasional sendiri banyak sekali dalam penanganan hal tersebut. Namun disarankan sebenarnya, kenapa sih kok bisa masuk ke situ-situ? Karena jaringan tadi. Jaringan ketika ada pemakai, tidak ada curhat, tidak ada mentor, tidak ada motivator, tidak ada coach atau pelatih yang positif di komunitasnya, maka jaringan itu akan liar. Tapi ketika pemakai ini seandainya sadar diri, di BNN itu banyak fasilitas, ada bidang rehabilitasi,
Itu bisa arahkan ke sana. Kadang orang itu kemikir dulu rehabilitasi itu wah takut dulu ya. Tapi ya sayangnya di Banyuwangi belum ada. Dengan adanya ini mudah-mudahan pemimpin di Banyuwangi dengan adanya podcast seperti ini, doa harapannya ada satu wadah BNN ini yang bisa lo gratis itu rehabilitasi di sini maling dada di rumah sakit tertentu bisa dihitung jari. Tapi kalau ada BNN itu tempat ada di Banyuwangi itu lembaga ada lagi LRPPNRI, LAN banyak sekali. Tapi yang badan ini yang jarang. Berdoa supaya dibangun ada badan sendiri yang bisa khusus nangani. Nah, kenapa bisa masuk? Ya karena ini pasti ada kesempatan dong. Misalnya contoh simpel positifnya. Kenapa saya bisa masuk ke SMK Al Azhar? Saya pribadi loh, bukan karena ada kesempatan diundang. Benar nggak? Kalau saya nggak ada di kesempatan diundang ke sini, nggak mungkin saya datang. Karena ada yang kesempatan, siapa orangnya, komunitasnya seperti apa, bagus, baik, buruknya seperti apa. Kalau dia baik, ya kita hari ini belajar, benar nggak? Coba aku kalau nggak baik orangnya, pasti Anda cari, sopo iku mau dikono. No. Sama seperti itu. Kenapa kok bisa ada yang masuk? Ya tenaga BNN pun sebenarnya kalau di survei jadi lemah kalau nggak ada kompak dengan masyarakat. Itulah disebut butuhnya sinergitas yang tinggi. Makanya kepala BNN RI, ayo sama-sama berperang. Organisasi apapun, masyarakat apapun dengan tujuan tadi pasal yang 104, 105 itu deh. Seperti itu deh. Kan udah lama nih sekitar 1 sampai 2,5 tahun Indonesia diserang sama virus COVID-19. Untuk kasus penyalahgunaan narkoba itu ada kemerosotan atau malah ada lonjakan? Kalau ditanya seperti itu, lonjakannya seperti biasanya gunung es itu fenomena gunung es ya. Yang kelihatan cuma di atas itu sedikit, yang di bawah gunung es itu gede. Ini gunung esnya mencolot, jadi yang gede itu kelihatan, yang kecil itu sedikit. Malah lonjakannya lebih banyak. Karena perbatasan, mestinya kalau saya ditanya seperti itu perbatasan harus benar-benar. Ya, tapi banyak kok akhir-akhir ini berapa ton itu sabu diajar di Bangkalan. Ada yang sudah kena BNN semua tuh. Luar biasanya apa? Canggih alatnya dan lain sebagainya. Semua berkat bukan cuma BNN, masyarakat juga sebagai informan, sinergitas, saling melapor, yang melapor langsung dieksekusi di lapangan itu bisa. Betul. Untuk upaya pencegahan dari BNN untuk permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa-siswi pelajar. Pencegahannya adalah saya sebagai perwakilan dari BNN di relawan BNN RI khususnya, saya mau katakan dengan BNN membentuk seperti saya, relawan, ada di Lumajang itu duta Danar, duta anti narkoba. Harapannya ke pelajar-pelajar lagi ada kegiatan yang positif, misalnya duta anti narkoba SMK se-Banyuwangi misalnya, itu bisa dibuat, atau acara apa yang positif untuk menanggulangi penyalahgunaan yang isinya di mana duta ini juga diikut andilkan. Atau misalnya kalau di Banyuwangi ada Jebeng Tole, duta wisata tuh, kalau semestinya ada duta anti narkoba itu pasti keren tuh. Jadi setiap pelajar yang dipilih dan terpilih mereka akan sadar diri untuk rangkul teman-temannya untuk tidak gampang percaya dengan komunitas yang tidak jelas. Bisa membuat kegiatan sinergi dengan wali kelasnya atau kepala sekolahnya atau wilayah sekitar atau dengan Karang Taruna sekitar, itu lebih bagus. Intinya lakukan hal yang baik, yang positif, kegiatan apapun, maka itu kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Tadi kan peran orang tua itu sangat penting. Yes. Tapi seberapa penting peran orang tua dan lingkungan masyarakat ataupun lingkungan pertemanan bagi pelajar? Bagi pelajar sangat penting. Karena orang tua adalah nomor 1 untuk bisa komunikasi secara langsung. Setiap hari kita ketemu sama siapa? Pasti orang tua dong. Pulang sekolah, pulang kerja, ketemu orang tua dong. Ketemu keluarga. Dari keluarga ini mestinya harus, ya mohon maaf kata, bapak ibu kita harus berani upgrade, berani mendengar anaknya.
ngomong apa game, jangan langsung di cut. Lu bodoh, lu masih umur sekian ini. Walaupun saya masih bujangan, saya mengalami itu. Nah, ketika kita sudah punya yang namanya keluarga harmonis, semua bisa aman kok dikomunikasikan. Aku lagi kesini, ya saling monitor. Lu ke situ kegiatan apa? Misalnya kayak aku kesini nih, kegiatan apa tuh? Ngajar musik atau ngapain? Aku kita ngomong, aku segini. Oke, jam berapa, sekian, jam sekian. Ini enggak? Ya itu ngomong aja jujur. Ketika kita nggak jujur, itu awal pintu celah buka, masuk, kita selintat-selintut. Bahasanya selintat-selintut itu apa ya? Ya, untuk supaya nggak terbuka itu bahaya ini. Yang terbuka, keluarga peran yang paling penting buat saya. Selain itu ya sekolah, kita belajar di sekolah sama siapa? Sama guru. Agama, misalnya saya di gereja, misalnya saya sama pendeta saya. Misalnya Anda di masjid ada Pak Kiai, ya Pak Kiai, pedande misalnya, pedande gitu. Karena orang tua mereka yang jaga jiwa kita, yang ngasih ilmu rohani siapa sih? Ya kan mereka. Itu yang selama yang baik-baik ya. Tapi kalau nggak baik ya lapor sama papa mama, ayah ibu, kakek nenek dan lain sebagainya yang di keluarga. Supaya filter ada. Gitu. Tapi kan banyak anak yang takut sama orang tuanya. Takut karena apa? Nih, harus diomongin dulu. Misalnya ya pakai partner. Misalnya aku takut nih ngomong sesuatu sama ayahku sama ibuku. Partner kalau seandainya aku bisa sama kakakku, adikku pakai kakak adik. Kalau enggak ya pakai sahabat yang sering main ke rumah siapa. Kalau enggak ya sama guru. Atau ada batu loncatan aja. Aku takut nih mau ngomong gini, pasti aman kok. Apalagi kakak mentor misalnya mentor rohani atau dari siapa misalnya. Pak Kiai kita pasti aman kok kalau ya pastilah, enggak mungkin namanya orang tua senakal-nakalnya enggak ada yang benar-benar misalnya benci kayak gitu sampai benar-benar ini enggak ada, kecuali kebangetan ya enggak tahu lagi. Orang tua ini yang harus bertobat. Ancaman dari narkoba yang paling terlihat bagi generasi bangsa yang akan mendatang. Ancaman yang paling terlihat tuh ya selama peredaran gelap narkoba itu yang pimpinan kong kali kong tidak bersih, saya mau katakan nih, kalau tidak bersih ya sudah, di bawah pasti juga tidak bersih. Tapi kalau benar-benar di atas, oknum dari TNI Polri, aparatur negara, pemimpin bangsa semuanya bersih, ke bawah pasti bersih, benar-benar bersih. Makanya gencarnya presiden kita mengatakan yang benar ya benar. Ini bagus sekali ini. Cuman ada juga yang benar aja nggak disenengin nih. Ya benar. Ya itu dilematis sekolah kehidupan yang harus kita waspadai. Banyak menganalisa dengan detail. Ya, yang penting ketika kita aman, ya disitulah kita bernaung lah daripada kita ambil resiko, gitu. Tapi peredaran gelap narkoba sepanjang dia, ya misalnya kong kali kong rogebokong istilah duit, gak beres ya semuanya pasti terus ada. Tapi bersyukurnya, terima kasih untuk aparatur negara, lembaga eksekutor TNI Polri dalam hal ini. Baik BNN ataupun badan apapun yang lainnya. Hari ini mereka gencar yang namanya war on drug, perang lawan narkoba. Sikat semuanya tuh, nah kayak gitu. Kelihatan perbatasan sudah ketat loh, kelihatan banyak. Ada Bakamla dan lain sebagainya, wah banyak sekali. Keren lah. Baik, terima kasih Mas Andre, Mas Rian atas materinya yang sangat penting untuk para pelajar. Di sini kita dapat simpulkan bahwa narkoba itu harus kita perangi karena dapat merusak moral dan pemikiran dari para pelajar. Saya Naila, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.